Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini mari selalu kita bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala. Dan marilah kita lanjutkan kajian tafsir dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu kelanjutan dari pembahasan tafsir surah Ali Imran ayat ke-14, di mana pada satu ayat ini diberi judul kecintaan kepada asyahawat di dunia. Yang dimaksud asyahawat adalah apa-apa yang diingini sesuai tabiat alami manusia. Mari kita bersama membaca surah Al-Imran ayat yang ke-14 ya, untuk keberkahan majelis kita pada malam hari ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده husnul ma'ab. Zuyyina, telah dijadikan indah atau dihiasi, linnasi, bagi manusia, hubbus syahwat, kecintaan kepada syahwat, berbagai macam kesenangan, minan nisa, baik itu berupa wanita-wanita, wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang tertimbun, yang sangat banyak sekali, tidak terhingga, minadz zahab, baik itu berupa emas, wal fiddah ataupun perak, wal khayli, dan kuda, al musawwamah, yang bagus, kuda pilihan, wal an'am, dan binatang-binatang ternak, wal harf, serta sawah ladang. Dzalika, yang demikian itu adalah mataul hayati dunia, kesenangan hidup di dunia. Wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya, husnul ma'ab, yaitu tempat kembali yang baik. Mari kita coba untuk mengkaji bersama-sama kaitannya dengan ayat ini, yaitu yang i'rab kita loncati langsung kepada balaghah ya, sisi sastra, keindahan bahasa yang ada di dalam ayat ini. Firman Allah Ta'ala, hubbus syahwat, kecintaan kepada asyahwat. Jadi yang dimaksud dengan asyahwat adalah al-mushtahayat, yang berarti hal-hal yang diingini. Jadi sebenarnya syahwat itu kan biasanya nafsu syahwat ya, kita gunakan syahwat kemauan ya. Tetapi di sini langsung
ditempelkan kepada hubbus syahwat, cinta kepada segala macam keinginan. Yang diinginkan, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang kita inginkan, hal-hal yang kita inginkan. Di sini asyahwat yang berarti keinginan digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang diingini karena bertujuan lil mubalaghah. Mubalaghah artinya hiperbola ya, melebih-lebihkan atau memberikan penekanan bahwa hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang benar-benar sangat diinginkan dan digemari oleh manusia, oleh kita semua, serta diusahakan untuk selalu mendapatkan dan menikmatinya. Namun maksud yang diinginkan di sini adalah menganggapnya sesuatu yang remeh dan sesuatu yang dijadikan tampak indah di mata manusia. Kecintaan kepada hal tersebut tidak lain adalah syahwat, tidak yang lainnya. Di sini ada unsur hiperbolanya, mubalaghahnya, tapi juga pada saat yang sama memberikan unsur ataupun memberi kesan meremehkan ya. Semua itu yang tampak indah di depan mata manusia sebenarnya adalah sesuatu yang remeh. Jadi keindahan hanya ada pada penampakan mata kita ya. Hakikatnya tidak seperti itu. Kemudian dari sisi balaghah di sini terdapat jinas naqis, antara lain yaitu antara kata wal qanatiril muqantarah, yang maksudnya adalah harta benda yang tersimpan yang sangat banyak yang tidak terhingga. Berikutnya tentang mufradat lughawiyah, kosakata secara bahasa. Kata-kata zuyina itu dalam bahasa Arab ilmu nahwu adalah mabni majhul, sesuatu yang dijadikan, disenangi dan dicintai oleh mereka. Kalau mabni maklumnya adalah zayyana, zayyana menghiasi. Kalau zuyina adalah dihiasi. Adapun al-muzayyin, siapa yang menjadikannya dicintai dan digemari, ini adalah nanti ada perbedaan di antara ulama. Yang disebutkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menghiasi, al-muzayyin sebagai, jadi Allah memberikan at-tazyin tersebut adalah untuk memberikan ujian kepada manusia. Dan juga ada pendapat yang lain yang dimaksud al-muzayyin di sini adalah setan dengan bujukan dan bisikannya, serta menjadikan kecenderungan kepada hal-hal tersebut seolah-olah sesuatu yang baik. Ya, nanti ada penjelasannya lebih lanjut ya. Kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Sedangkan kata-kata asyahwat adalah bentuk jamak atau plural dari kata asyahwah. Asyahwatu satu, jamaknya adalah asyahwat, yaitu sesuatu yang disenangi dan digemari oleh jiwa serta merasakannya nikmat. Jadi yang dimaksud di sini adalah al-mustahayat, hal-hal yang diingini dan dicintai oleh manusia. Seperti dikatakan misalnya syahwatu fulan atau am, yang berarti kegemaran si fulan adalah makanan, hobi ya, maksudnya adalah hobi si fulan itu adalah makanan dengan segala macam jenisnya. Kalau misalnya dia wisata, dia memprioritaskan wisata kuliner, terus hafal kafe warung di Malang Raya ini hafal. Nah itulah syahwatu fulan atau am, kegemarannya adalah makanan. Nah insya Allah kalau orang-orang soleh seperti kita semua, syahwatnya, kemauannya adalah kajian ya, kajian kemana-mana. Nah, alhamdulillah ya, ada kajian di mana-mana didatangi, itu adalah kemauan, keinginan yang baik. Al-qanatir adalah bentuk kata benda jamak, bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya adalah al-qintar, yang berarti harta yang banyak. Diriwayatkan dari Sa'id ibni Jubair bahwa al-qintar adalah harta sebanyak 100.000 dinar. Harta yang sangat banyak ya. Yang satu dinarnya sama dengan harga 4 gram emas. Jadi kalau
1 dinar kurang lebih ya mungkin 2 jutaan minimal ya. Disebutkan dalam riwayat walaqad ja'al Islam wa fi Makkah mi'atu rajulin qad qantaru, yang artinya ketika Islam datang di Mekah terdapat 100 orang yang memiliki kekayaan besar. Artinya Mekah saat itu sudah menjadi pusat perdagangan dan peradaban, banyak orang-orang kaya di sana. Para hartawan banyak di sana ya, karena menjadi tempat transit ketika orang-orang banyak yang melakukan rihlah perjalanan dari Yaman ke Syam. Nah, itu lewatnya adalah Mekah. Dari Syam ke Yaman juga sama, lewatnya adalah Mekah ini ya. Jadi menjadi tempat persinggahan perdagangan. Sehingga banyak orang-orang yang kaya di sana, termasuk kaum muslimin yang akhirnya orang-orang Quraisy sebagian masuk Islam, mereka juga orang-orang kaya. Ketika mereka sudah hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta kekayaannya di Mekah yang sudah kita ceritakan pekan lalu ya, karena mereka meninggalkan kekayaan yang sangat banyak di Mekah dan dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, maka mereka punya hak untuk mengambil alih perdagangan orang Quraisy yang baru pulang dari Syria, dari Syam, dengan membawa 1000 unta dan 50.000 dinar, hanya dikawal oleh 40 orang laki-laki itu ya, sehingga terjadi perang Badar itu ya. Kemudian al-muqantarah adalah yang dikumpulkan hingga menjadi banyak sekali. Sedangkan yang dimaksud al-musawwamah, yang bagus dan terlatih, dari kata-kata as-saumah yang berarti tanda atau yang digembala di tempat yang penuh dengan rumput hijau yang dijadikan sebagai tempat menggembala hewan. Kalau dalam zakat itu ada binatang ternak, di antara syarat binatang ternak yang wajib dizakati adalah as-saimah. Jadi binatang itu liar, maksudnya liar mencari rumput sendiri, mencari makan sendiri ya, di padang seperti ini ya. Jadi tidak diberikan jamuan oleh peternaknya, tapi mencari sendiri. Itulah sehingga kalau di sekitar kita tidak ada, hampir tidak ada, kalau di kota-kota ya, yang memiliki atau kualifikasi syarat untuk zakat dari sisi peternakan ya. Mereka masuk di zakat perdagangan ya, jual beli kambing, sapi atau unta. Kalau unta nggak ada kita ya, paling kambing atau sapi. Jadi hitungannya dari sisi zakat perdagangan, bukan zakat peternakan. Karena di antara syarat zakat peternakan, binatang-binatang ini adalah mencari rumput sendiri seperti ini ya, di padang luas, barangkali mungkin di Malang Selatan yang subur-subur yang luas ya, mereka kambing-kambing ini mencari penghidupan ya di tempat terbuka. Nah, itulah baru dikenakan zakat. Jadi itulah makna dari as-saumah. Dari kata kerja asama adabah wasawamaha, yang berarti seseorang melepaskan hewan agar pergi merumput. Nah, itulah kata-kata penggunaan asama atau sawamah. Kemudian yang dimaksud al-an'am yaitu unta, sapi dan kambing bandot dan domba. Kambing bandot kayak mungkin ya kambing Jawa ya, atau yang besar itu ya, ataupun domba. Inilah 3 macam yang disebut dengan istilah al-an'am, binatang ternak. Sedangkan al-harth adalah sawah, ladang dan tumbuh-tumbuhan. Dzalika artinya adalah semua yang disebutkan itu mataul hayati dunya, sesuatu yang dinikmati di dalam kehidupan dunia, kemudian musnah dan hilang. Wallahu inda husnul ma'ab, tempat kembali ya. Jadi Allah adalah sebaik-baik tempat kembali, maksudnya adalah nanti di surga. Jadi hendaknya keinginan yang ada ditujukan kepada tempat kembali yang baik di sisi Allah, yaitu surga yang tidak ada yang lainnya. Jamaah sekalian, berikutnya tentang munasabatul ayah, persesuaian antara ayat 14 dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya paragraf sebelumnya adalah ayat 10 sampai 13 ya. Bahwa pada ayat-ayat sebelumnya disebutkan tentang akibat sikap terpedaya dan sombong karena memiliki kekayaan dan anak yang banyak. Orang-orang kafir membanggakan dengan fasilitas yang ada di dunia yang mereka miliki.
Bahkan orang-orang Yahudi mengolok-olok ketika Rasulullah dan para sahabat menceritakan berhasil memenangkan perang Badar melawan orang-orang Quraisy. Mereka tidak memberikan apresiasi, tapi malah mengolok-olok bahwasanya yang dilawan adalah orang-orang Quraisy yang tidak ahli dalam perang. Coba yang dilawan adalah orang-orang Yahudi. Nah, ternyata mereka juga kalah ya, diusir oleh kaum muslimin. Jadi mereka membangga-banggakan kekayaan yang mereka miliki di dunia. Kemudian pada ayat ini dijelaskan tentang sebab dan bentuk keterbadaian tersebut ya, yang disinggung ya di ayat yang lain di surah Al-Fitar, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terperdaya pada Tuhanmu? Kenapa kalian begitu terpesona dengan dunia, tidak ingat kepada Allah Ta'ala? Nah, inilah disebutkan di dalam ayat ini, dikupas ya sebab-sebabnya dan bentuk-bentuk keterbadayaan itu. Hal ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada manusia agar menjauhkan syahwat dari diri mereka dan waspada, jangan sampai mereka disibukkan dengan syahwat tersebut sehingga mengabaikan amal untuk akhirat ya. Mengorbankan akhiratnya dalam rangka untuk mencari dunia, mengorbankan ibadahnya untuk mencari nafkah ya. Memang nafkah, mencari nafkah juga ibadah sosial untuk menghidupi anak istri ya, tapi jangan sampai melupakan ibadah mahdhah, ibadah ritual sebelum minallahnya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Diulangi lagi oleh Syekh Wahbah Zuhaili, asyahwat yaitu apa-apa yang diingini, dijadikan, disenangi oleh manusia dan dijadikan tampak indah di mata dan di hati mereka, hingga kecintaan kepada asyahwat tersebut telah menjadi bagian dari karakter atau tabiat alamiah manusia. Barang siapa yang mencintai sesuatu tetapi sesuatu tersebut tidak tampak indah dan menarik di matanya, maka suatu saat nanti ia akan meninggalkannya. Sedangkan barang siapa yang mencintai kepada sesuatu dan sesuatu tersebut dijadikan tampak indah di matanya, maka ia tidak akan meninggalkannya. Sesuatu ini bisa berupa benda atau manusia ya. Misalnya kalau kita, pasangan kita masing-masing ya. Bagi bapak-bapak para suami ini, ketika melihat kepada istrinya dengan penglihatan mata yang menarik, tampak indah di mata kita, maka kita selalu setia ya kepada pasangan kita masing-masing. Tapi kalau tidak tampak indah dan menarik di mata kita, ini hati-hati ya. Bisa jadi kita akan meninggalkannya. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak lah ya. Jadi yang penting adalah bagaimana selalu tampak indah, dan inilah peluang setan kadang-kadang ya. Peluang setan untuk membisiki kepada masing-masing, an yufarriqa bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara suami dan istrinya. Itulah pekerjaan setan, at-tazyin ya. Nanti kita singgung ya, langkah di antara langkah-langkah setan adalah at-tazyin, membuat segala sesuatu tampak indah. Sehingga misalnya ada pasangan muda-mudi yang melakukan interaksi di luar atau sebelum pernikahan yang disebut istilah pacaran, itu kan segala sesuatu tampak menarik karena dijadikan indah tadi, ditampakkan segala sesuatu dilihat dari sisi positifnya. Nah, tapi ternyata ketika dalam setelah akad nikah, karena tidak dibangun dengan sebuah pondasi ketakwaan, yang terlihat akhirnya masing-masing kelemahannya. Dulu begitu, sekarang begini. Nah, jadi kalau dulu yang ditampakkan adalah hal-hal yang positif, setelah menikah itu yang ditampakkan yang negatif saja. Setannya sudah lari atau bahkan membisiki dan memberikan kebencian ya, penampakan-penampakan yang berbalik dengan pada saat sebelum menikah. Inilah yang harus kita hati-hati dalam proses rumah tangga, khususnya untuk anak-anak kita barangkali yang masih baru ya berumah tangga. Ini perlu pendampingan terus dari orang tua. Di dalam ayat ini Al-Quran mengungkapkan hal-hal yang diingini atau al-mustahah dengan menggunakan kata asyahwah, yang berarti keinginan dan kecintaan itu sendiri.
Hal ini mengandung maksud mubalaghah atau penekanan bahwa hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang memang sangat diinginkan dan disenangi. Artinya seolah-olah include ya, antara syahwat kita, kecenderungan kita ini kan bisa bermakna positif atau negatif. Tapi karena manusia banyak menyalurkan syahwatnya kepada negatif, itu keinginan menjadi negatif konotasinya gitu ya. Sehingga dimaksud hubbu syahwat adalah cinta kepada segala hawa nafsu yang berkonotasi kepada negatif. Begitu juga hal ini bertujuan memberikan isyarat bahwa syahwat adalah sesuatu yang dicela, sehingga diharapkan manusia bisa bersikap proporsional dan tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai dan menggemarinya, serta mengontrol ketertarikan tabiat alamiahnya terhadap hal-hal tersebut ya. Jadi harus dikendalikan ya, nafsu kita, syahwat kita itu ya ada mengibaratkan seperti anak kecil yang belum bisa berpikir panjang. Ketika anak kecil, mungkin anak kita, cucu kita, keponakan kita main-main tanpa diawasi, tanpa dihentikan keinginannya, dia terus kalau manjat sesuatu ke, misalnya dia belum bisa berjalan terus berangkang ke tangga, kalau nggak dihentikan dia terus penasaran. Kalau dia manjat sesuatu tidak dihentikan terus dia penasaran. Seperti itulah syahwat kita, apabila tidak ditekan, tidak dihentikan terus dia penasaran dan ingin melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginan ya, atau kemauannya itu. Sehingga kesenangan dan kecintaan manusia terhadap dunia tidak cinta buta, dan ketertarikan mereka kepada kesenangan sementara dan harta yang pasti akan sirna tidak membuat mereka melakukan tindakan-tindakan pengabaian terhadap kebenaran dan keimanan kepada agama yang benar ini, yaitu Islam, yang telah mereka ketahui dengan jelas dan pasti seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Mereka adalah seperti utusan kaum Nasrani Najran dan para pemuka kaum kafir lainnya. Lalu siapakah, ini penjelasan dari yang sudah kita singgung di mufrad tadi, al-muzayyin li syahwat, yang menjadikan asyahwat itu tampak indah di mata manusia. Ini ada pendapat yang mengatakan, yang pertama al-muzayyin, zat yang menghiasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita singgung ya, fi'il mabni majhul dari fi'il zujina adalah mabni majhul yang kata fa'ilnya, pelakunya tidak disebutkan ya. Tapi disebutkan mabni majhul itu adalah naibul fa'il, pengganti fa'ilnya adalah hubbu syahwat. Siapakah fa'ilnya? Al-muzayyin alladzi zayyana, yang menghiasi ini. Pendapat yang pertama adalah Allah Ta'ala, yaitu memberikan ujian kepada manusia. Allah menciptakan manusia dengan memberinya fitrah, senang kepada syahwat tersebut. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam suatu ayat di surat Al-Kahfi ayat yang ke-7, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah jadikan apa yang ada di bumi ini hiasan bagi bumi tersebut. Ma'al zinatal bumi, perhiasan ya, hiasan bagi bumi. Lina beluahum, untuk memberikan ujian kepada mereka. Siapa ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara manusia yang paling taat, yang paling bagus dalam beramal. Jadi Allah Ta'ala sengaja untuk menjadikan kesenangan dunia dengan segala macam apa yang ada di dunia adalah sebagai ujian ya. Lina beluahum, memberikan ujian kepada kita manusia, siapa yang terbaik amalannya. Ini seperti di surat Al-Mulk ayat 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang diinginkan Allah Ta'ala untuk menguji siapa yang terbaik amalannya ya. Bukan semata-mata aktsaru amala, bukan yang terbanyak, tapi yang diberikan ujian, tesnya adalah siapa yang terbagus dalam beramal, yang paling baik dalam amalannya. Juga di surat Al-An'am ayat 108, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.
Jadi setiap umat dijadikan apa yang dilakukan itu sesuatu yang baik. Kaum muslimin menganggap amalannya adalah baik. Demikian pula orang-orang kafir itu menganggap apa yang mereka lakukan juga di depan mata mereka seolah-olah baik. Nah, itulah memang fitrah manusia dijadikan seperti itu ya. Sehingga kita jangan tertipu ya oleh standar kemauan pribadi kita. Standarnya adalah kebaikan wahyu ya, apa yang ada dalam tuntunan Allah dan Rasulnya. Ada pendapat lain yang kedua, bahwasanya al-muzayyin, yang dimaksud al-muzayyin itu adalah setan dengan bujukan dan bisikannya, serta menjadikan tampak baik sikap condong kepada syahwat dengan tujuan untuk menyesatkan. Hal ini seperti yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 48, wa id zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, yaitu orang-orang kafir ini. Jadi ini al-muzayyin itu adalah setan. Juga surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ini perkataan iblis ya, setelah dilaknat Allah Ta'ala, divonis keluar dari surga, tidak kembali ke surga dan nantinya masuk ke neraka, maka iblis ya tidak bisa menolak dan berjanji di hadapan Allah Ta'ala, qala rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, disebabkan kau telah memutuskan bahwa aku sesat, la uzayyinanna lahum, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiatnya. Jadi ada lam taukid di sini. La itu lam taukid yang berarti pasti. Kemudian diakhiri nun taukid juga, benar-benar ya. Pasti benar-benar aku hiasi mereka perbuatan maksiat seolah-olah menjadi baik. Fil arti di muka bumi. Kemudian diulangi lagi, wala ughwiyannahum, dan pasti aku akan menyesatkan mereka. Pasti benar-benar iblis ini menyesatkan kepada manusia ajmain semuanya. Tidak bisa terhindar ini kecuali di ayat 40-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas di antara mereka. Di sini lamnya di fathah, lebih tinggi derajatnya daripada mukhlis. Kalau mukhlis adalah orang yang ikhlas, kalau mukhlas adalah orang yang dijadikan ikhlas. Artinya Allah mentakdirkan dia sebagai orang yang memiliki keikhlasan. Kalau mukhlis itu dia memiliki keikhlasan. Tapi kalau mukhlas itu lebih tinggi ya. Artinya ikhlasnya lebih tinggi daripada orang yang mukhlis. Sehingga di antara doa kita, waj'alna minal mukhlasin. Biasanya kalau saya berdoa saya tambahkan ya, Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakanlah kepada kami keimanan, wa karih ilainal kufra, dan jadikanlah kami membenci kepada kekufuran, wal fusuq wal isyan, ya kami benci kepada kekufuran, kemudian kepada kemaksiatan dan juga kepada kefasikan, waj'alna minal mukhlasin, ya, dan jadikanlah kita termasuk di antara orang-orang yang mukhlasin, yang memiliki keikhlasan tinggi. Namun bagaimanapun juga yang penting adalah bahwa Islam itu adalah agama dan dunia. Dengan kata lain, Islam tidak hanya memperhatikan masalah akhirat saja, akan tetapi juga memperhatikan masalah dunia. Jadi maksud dari ayat ini bukanlah melarang kecintaan kepada dunia yang proporsional. Yang dilarang adalah kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, berlebihan di dalam memenuhi syahwat atau keinginan-keinginan, dan terlalu disibukkan dengan masalah-masalah syahwat sehingga melalaikan masalah akidah dan agama serta mengabaikan urusan akhirat. Jadi ini yang dilarang ya. Kalau secara proporsional boleh, silahkan kita suka cinta kepada keluarga, istri, anak-anak,
kepada rumah, fasilitas, apapun yang kita miliki silakan, tapi proporsional. Yang tidak boleh adalah kalau berlebihan ya. Di surat Al-A'raf 32 Allah mengingatkan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq, qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun." Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Artinya di sini nggak ada ya, ini biasanya istifham ingkari, pertanyaan dalam rangka untuk ada unsur pengingkaran. Tidak ada yang mengharamkan. Katakanlah semuanya itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui ya. Jadi kita tidak boleh sedikit-sedikit mengharamkan sesuatu padahal halal. Sama juga menghalalkan yang haram itu tidak boleh, mengharamkan yang halal juga sama tidak boleh. Jadi harus berdasarkan dalil ya. Karena segala sesuatu yang kaitannya dengan dunia, muamalah, selama tidak ada larangan, maka hukumnya boleh untuk kita lakukan, boleh untuk kita konsumsi. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semua tentang 6 macam syahwat yang menjadi objek kecintaan manusia itu. Pertama, yang paling vital itu adalah wanita. Sesungguhnya laki-laki mencintai wanita dan sangat tertarik kepadanya. Wanita adalah objek pandangan dan perhatian laki-laki, dan kepadanya lah jiwanya merasa tenang dan tentram, seperti firman Allah Ar-Rum ayat 21 ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Yang diantara potongan artinya adalah agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ketika sudah menjadi pasangan suami istri, maka akan menemukan sakinah mawaddah wa rahmah di sini ya. Pada saat kita sudah bertemu dengan pasangan masing-masing. Karena wanitalah seseorang rela mengorbankan harta kekayaannya. Dalam hal ini wanita disebutkan pada peringkat pertama. Hal ini dikarenakan fitnah akibat wanita jauh lebih besar, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Setelahku tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Di sini wanita didahulukan daripada anak-anak, padahal kecintaan kepada seorang wanita terkadang bisa hilang, sedangkan kecintaan orang tua kepada anak-anaknya tidak akan hilang. Kalau istri mungkin ada mantan istri ya, kalau anak tidak ada mantan anak atau mantan orang tua. Jadi ikatannya terus. Tapi di sini didahulukan. Hal ini dikarenakan cinta orang tua kepada anak biasanya tidak terlalu berlebihan, tidak seperti halnya kecintaan seseorang kepada wanita ya. Sebagaimana barangkali sudah pernah saya ceritakan ya, bagaimana seorang hafizul Quran ya, dia itu adalah di kalangan tabi'in hafal 30 juz, seorang yang soleh, seorang yang sangat abid, ahli ibadah luar biasa ya. Tapi dalam sebuah ekspedisi peperangan melawan orang-orang Romawi ya, pasukan kaum muslimin mengepung benteng Romawi, dan tanpa sengaja dia mengintip di balik benteng ada seorang wanita cantik Romawi ini. Maka dia jatuh hati pada pandangan pertama itu ya. Maka dia berkirim surat yang kira-kira isinya, "Wahai adinda, apakah mungkin aku bisa memilikimu?" Nah, maka dijawab oleh wanita itu dengan membuat surat balasan, "Wahai kakanda, masuklah ke agama Nasrani, maka aku akan menjadi milikmu." Ya, kurang lebih seperti itulah. Maka menyelidaplah laki-laki ini tanpa sepengetahuan teman-temannya, dan dia murtad masuk ke agama Nasrani dan mempersunting wanita ini menjadi suami wanita ini ya. Dan kabar itu menghebohkan pasukan kaum muslimin. Mereka kaget ya ketika bertemu. Nama laki-laki ini adalah Abdah
bin Abdurrahim ya, Abdah ya, namanya Abdah bin Abdurrahim, laki-laki yang soleh, tapi terpedaya ya oleh pandangan pertama wanita ini. Ketika para sahabatnya bertemu, wahai Abdah, kenapa kamu bisa murtad ya? Kamu kan hafizul Quran, hafal Quran. Nah, maka Abdah menjawab, Quran yang aku hafal hilang ya, hilang semuanya kecuali hanya 2 ayat saja, yaitu surat Al-Hijr ayat 2 dan 3 itu ya. Rubbama yawaddu alladziina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Hanya itu saja yang dihafal, yang lainnya hilang semuanya. Nah, itulah ya contoh laki-laki yang terperdaya oleh wanita ya, yang akhirnya su'ul khotimah dia ya. Kemudian ada seorang muadzin ya, yang juga laki-laki soleh, tapi ketika dia tertuju matanya pada saat dia, kalau zaman dulu kan harus naik ke tangga untuk mengadzankan ya, karena tidak ada sound system. Dengan tanpa sengaja pandangannya melihat ada tetangga baru pindahan ya di sebelah masjid ya, seorang wanita yang juga seorang Nasraniyah ya, yang non muslim. Jatuh hati pula dia ya. Dan akhirnya kasusnya mirip dengan tadi ya, dia terperdaya wanita ini, akhirnya dia untuk menjadi suaminya harus masuk Kristen dulu. Nah, masuklah Kristen dan akhirnya dia sebelum ya menikmati malam pertamanya naik ke atas loteng rumahnya dan jatuh, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan murtad ya. Ya, itulah beberapa contoh laki-laki yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya, terperdaya oleh wanita-wanita tersebut dan akhirnya menjadi su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian adapun jika maksud dari kecintaan seorang laki-laki kepada wanita adalah bertujuan untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik serta untuk mendapatkan keturunan, maka hal ini justru dianjurkan oleh agama. Hal ini berdasarkan hadis ad-dunya kulluha mata wa khairu mata'id dunyal mar'atu shalihah. Dunia seluruhnya adalah kesenangan dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita atau istri yang sholihah. Kemudian dari hadis yang lain dikatakan ad-dunya mata wa khairu mata'il mar'atu shalihah in nadhar ilaiha sarrathu wa in amaraha ata'athu wa in ghaba anha hafidhathu fi nafsiha wa malihi. Dunia adalah kesenangan dan baik-baik kesenangan dunia adalah wanita atau istri sholihah. Jika suami memandangnya maka ia menyenangkan, jika suaminya memerintah maka istrinya mentaatinya, jika suami sedang pergi maka ia menjaga dirinya dan hartanya dan harta suaminya, maksudnya ya. Tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumahnya. Ini pelanggaran ya. Kalau ada istri di rumah sendirian, tidak ada orang lain, ada laki-laki tamu yang tidak jelas ya, dia nggak tahu, bukan mahramnya, bukan keluarganya, maka tidak boleh dimasukkan ke rumahnya. Akan ada fitnah, ada cobaan ya bagi keduanya. Rasulullah sendiri tidak melarang mencintai wanita, namun secara wajar dan proporsional. Beliau mengatakan hubbiba ilayya minad dunya, dijadikan cinta kepadaku dari dunia, yaitu 2 hal, an-nisa'u wat-tibu, yaitu wanita dan parfum, wangi-wangian, wa ju'ila qurratu aini fi shalah, dan dijadikan kesenangan serta kesejukan hatiku adalah di dalam sholat. Jadi hiburan Rasulullah itu sholat. Kalau hiburan kita refreshing atau wisata ya, atau healing ya, tapi kalau Rasulullah hiburannya adalah sholat. Dengan sholat itulah bisa refreshing atau bisa fresh kembali. Yang kedua yang diberikan stressing oleh ayat ini, cobaan untuk kita, syahwat itu adalah kepada anak. Secara mutlak baik anak laki-laki ataupun perempuan, anak-anak adalah belahan jiwa orang tua dan menjadi penyejuk serta penyenang hati. Akan tetapi perlu diketahui bahwa anak dan harta adalah fitnah dan cobaan yang menuntut seorang harus berhati-hati. Di surat At-Taghabun 15 Allah mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar.
Fitnah adalah cobaan bagi seseorang yang mendorongnya mengumpulkan harta untuk mereka. Sebab atau faktor seseorang mencintai anak-anak dan istri adalah satu, yaitu terpeliharanya keberlangsungan kehidupan manusia dan keinginan agar ia memiliki keturunan penerus selalu diingat dan disebut-sebut. Jadi dia memiliki eksistensi di keluarganya. Jadi kalau ada tuntutan dari anak ataupun istri yang melebihi batas, yang menghalalkan segala cara dalam hal misalnya pendapatan yang seharusnya pada level tertentu, tapi karena desakan gaya hidup anak-anak atau istri yang berlebihan, maka si kepala rumah tangga, si suami mencari yang tidak halal. Nah inilah yang dilarang oleh ayat ini ya. Tapi kalau kecintaan dan kesenangannya sebatas yang halal, ya tidak ada masalah sebenarnya. Dalam ayat ini kata yang digunakan adalah al-banin, hubbu syahwati minan nisa'i wal banin. Bukan banat, tapi disebutkan di ayat ini adalah al-banin yang berarti anak laki-laki. Namun dalam hal ini juga mencakup anak perempuan. Hal ini termasuk kategori taghlib, memenangkan satu dari dua unsur dengan cara menyebutnya, tetapi yang dimaksud adalah kedua-duanya. Walaupun yang disebutkan adalah anak laki-laki, tapi mencakup juga anak perempuan. Karena biasanya kecintaan kepada anak laki-laki lebih kuat daripada kecintaan kepada anak perempuan. Hal ini dikarenakan tujuan seseorang menginginkan keturunan adalah agar namanya tetap dikenang dan disebut ya. Jadi kalau misalnya kita ingat dulu pada saat mau ingin punya anak pertama, ketika ditanya laki-laki perempuan, rata-rata kebanyakan laki-laki yang diinginkan. Kalau kita sudah punya mantu mau dapat cucu, kira-kira cucu pertama yang kita inginkan apa-apa? Laki-laki ya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu juga gitu, mereka ingin punya anak laki-laki. Tapi kasusnya beda dengan kita ya, pendekatan alasannya beda ya. Kalau di sini disebutkan adalah untuk mempertahankan keturunannya, karena nasab itu kan kepada laki-laki ya. Kalau anak kita laki-laki, maka nanti beristri kepada perempuan, kemudian punya anak, nasabnya ke anak kita. Kalau cucu kita laki-laki, nasabnya kembali ke kita kan gitu ya, garis keturunan kan kepada laki-laki. Nah, itulah alasannya. Tujuan ini bisa direalisasikan melalui jalur anak laki-laki. Di samping itu juga karena anak perempuan ketika sudah menikah ini ya, maka ia terpisah dari keluarganya dan menjadi anggota dari sebuah keluarga yang lain. Kalau istri menikah, dia milik suaminya, ketaatannya, loyalitasnya kepada suaminya. Jadi orang tua harus merelakan ya, walaupun semuanya bisa dibicarakan lah secara kekeluargaan ya. Tapi dalam Islam seperti itu. Dia kalau perempuan ya, maka dia terpisah dari keluarganya menjadi anggota dari sebuah keluarga yang lain. Juga karena orang tua biasanya memiliki harapan bisa mendapatkan bantuan. Nah, kalau ini soal yang lainnya ya, mendapatkan bantuan dan jaminan hidup dari anaknya ketika ia sedang butuh, dan harapan ini biasanya digantungkan kepada anak laki-laki, serta karena bahaya yang mengancam anak perempuan itu lebih banyak daripada bahaya yang mengancam anak laki-laki, sehingga orang tua yang memiliki anak perempuan harus ekstra hati-hati di dalam menjaga dan merawatnya. Kalau sekarang zaman modern, dua-duanya sama-sama resiko ya kalau kita tidak mengawasinya secara detail ya. Baik, saya kira itu ya, sampai kepada poin kedua ya, insya Allah masih berlanjut dengan beberapa tema yang insya Allah lebih menarik dan penting untuk kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan penyadaran kita semuanya tentang tanggung jawab kita yang ada di dunia dan segala macam isinya ya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada kita semuanya untuk sabar dalam menghadapi fitnah dunia dengan segala macamnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dapat hidayah Allah Ta'ala, dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.